Salam sejahtera untuk semua Bapak Mama dan saudara sekalian. Bapak Mama, kakak adik, dan Teo. Hari ini, kita semua adalah di renungan firman Tuhan. Dan secara jujur, beta lalu senang karena semua saudara mau dengar ini firman, dan beta percaya bahwa ketika kotong semua dengan firman, maka Tuhan Yesus pasti akan memberkati kotong dalam kotong hidup. Beta Pendeta Olvi Magamboy dari Gemit Kota Kupang mau ajak kotong semua untuk kotong bisa berteduh diri, dengar firman, supaya ini firman kasih segar kembali kotong hati, kasih segar kembali kotong pikiran. Kotong semua dengar firman ini di acara Wasiat Kekal, Mari Kasih Segar Hati dalam versi bahasa Tuhan. Mari kotong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena dengan firman-Mu menuntun jalan hidup kami. Sekarang Tuhan, kami mau lagi mendengar firman-Mu. Kami percaya Roh Tuhan memberkati kotong semua, supaya kotong semua bisa dengan ini firman, dan ini firman kasih kotong semua kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kotong berdoa. Amin. Bapak, Mama, dan semua kakak adik, ini hari renungan berjudul Navigasi yang Benar. Dan bacaan dari Yesaya 8 ayat 1-15. Dan nats untuk kotong renungan hari ini Yesaya 8 ayat 11. Dia pun bunyi begini: sebab beginilah firman Tuhan kepadaku ketika tangannya menguasai aku, dan ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Bapak, Mama, dan semua saudara, kakak adik, Teo, Ama Ina yang Tuhan Yesus kasihi. Sekarang ini, zaman sumaju, kotong hidup di perkembangan zaman dengan teknologi yang berkembang semakin cepat. Dengan teknologi sudah tolong kotong semua dalam banyak hal. Kalau kotong mau cari satu tempat yang kotong belum tahu, kotong bisa pakai Android untuk kasih tunjuk jalan sang kotong. Jadi kotong son tersesat. Kotong son akan khawatir lagi kalau mau pi tempat yang kotong semua belum tahu. Maka itu aplikasi akan mengarahkan kotong, kalau kotong sampai dengan tujuan dengan baik. Dia son akan bikin kotong tersesat. Nabi Yesaya nih, dia jadi saksi tentang orang Israel yang terlalu gampang berpaling dari Tuhan. Bahkan orang Israel dong bikin kesepakatan dengan ilah yang dong buat sendiri. Ini yang bikin Tuhan marah sang dong. Andia kod tangan Tuhan menguasai Yesaya, supaya Yesaya son ikut terjerumus dong kebiasaan buruk orang Israel. Ini yang paling penting bagi umat Allah untuk ikut navigasi yang pas. Navigasi yang pas itu adalah Allah sendiri. Allah pun tangan tuh yang akan kuasai kotong pun hidup orang percaya kepada Dia, sehingga semudah kotong jatuh, tapi juga kotong berpaling kepada ilah yang lain. Navigasi yang salah akan bikin kotong jalan salah. Begitu juga dalam kotong pun hidup, kotong harus bisa pakai navigasi yang benar. Navigasi yang benar itu yaitu Allah sendiri, supaya kotong son tersesat di jalan yang salah. Dan dengan begitu, maka kotong akan selalu diingatkan bila kotong pun jalan mulai menyimpang. Dan yang paling penting adalah kotong ini harus peka
terhadap Tuhan pun peringatan, sehingga potong pun tingkah laku son bertentangan dengan firman Tuhan. Jalanilah potongku hidup hari ini dengan tetap berada pada firman Tuhan. Maka Tuhan Yesus akan menjadi navigasi yang baik bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kita semua menyampaikan terima kasih Tuhan, karena kita sudah dengar ini firman. Kita belajar bahwa Tuhan Yesus yang menjadi navigasi bagi kita hidup, maka kita tidak tersesat. Biarlah Tuhan Yesus menguasai hidup kami, supaya kita semua berjalan di jalan yang Tuhan Yesus tunjuk. Amin. Papa, Mama, Kakak, Adik, Teo, Ina, Ama, kita semua sudah dengar ini firman yang indah tentang navigasi. Nabi kita minta tolong supaya kita like, subscribe, dan bagi semua saudara, tapi juga bagi di grup-grup keluarga. Dengan begitu, kita semua bisa ambil bagian dalam pelayanan pekabaran Injil sama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.